Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Zahra, NIM 272000012 dari kelas 5C Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Jambi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari tugas mandiri dari mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi yang diampu oleh Bapak Dr. Dharma Putra MP Kim. Adapun tema kita di video ini yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif bukti soal. Nah, sebelum kita memasuki analisis bukti soal kualitatif dan kuantitatif, kita harus mengetahui dulu apa sih analisis bukti soal. Analisis bukti soal adalah kegiatan untuk menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal suatu tes. Kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan mutu soal yang ditulis. Nah, menurut Nico A.G. dalam bukunya Educational Assessment Student, analisis butir soal merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan guru terhadap hasil pelaksanaan suatu tes untuk mengetahui apakah soal-soal atau item yang diberikan memiliki kualitas yang baik. Nah, adapun tujuan dari analisis butir soal menurut Aiken pada tahun 1994 yaitu untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Nah, sedangkan menurut Anastasi dan Urbina pada tahun 1997 dia mengatakan tujuan utama analisis butir soal dalam sebuah tes yang dibuat guru adalah untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes atau dalam pelajaran. Nah, teknik analisis kualitas butir soal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Pertama yaitu analisis butir soal secara kualitatif. Pada prinsipnya analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal tersebut, yaitu tes tertulis, perbuatan, dan sikap. Penilaian ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan. Nah, aspek yang diperhatikan di dalam penilaian secara kualitatif ini adalah setiap soal ditelah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, dan kunci jawaban atau pedoman pensyukurannya. Dalam melakukan penilaian setiap butir soal, penilai perlu mempersiapkan bahan-bahan penunjang seperti kisi-kisi tes, kurikulum yang digunakan, buku sumber, dan kamus bahasa Indonesia. Selanjutnya, teknik analisis secara kualitatif. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif. Di antaranya teknik moderator dan teknik panel. Teknik moderator merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Berdasarkan teknik ini, setiap butir soal didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli seperti guru yang mengajar materi, ahli materi, penyusun atau pengembang kurikulum, ahli penilai, ahli bahasa, berlatar belakang psikologi. Selanjutnya, teknik panel. Teknik planner merupakan suatu teknik menelah butir soal yang setiap butir soalnya ditelah berdasarkan kaidah penulisan butir soal, yaitu ditelah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, kebenaran kunci jawaban atau pedoman persyukurannya yang dilakukan oleh beberapa penelah. Selanjutnya itu prosedur analisis secara kualitatif. Dalam analisis butir soal secara kualitatif, penggunaan format penelahan soal akan sangat membantu dan mempermudah prosedur pelaksanaannya. Format penelahan soal yang dimaksud adalah format penelahan butir soal
uraian, pilihan ganda, tes perbuatan, dan instrumen non-tes. Agar penilaian dapat dengan mudah menggunakan format penilaian soal, maka para penilai perlu memperhatikan petunjuk pengisian formatnya. Petunjuknya adalah sebagai berikut. 1. Analisis setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera dalam format. Yang kedua, berilah tanda cek pada kolom ya, bisa soal yang ditelah sudah sesuai dengan kriteria. Bila soal yang ditelah sudah sesuai dengan kriteria. Yang terakhir, beri tanda cek pada kolom tidak bila soal yang ditelah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan atau pada teks soal dan perbaikannya. Selanjutnya analisis butir soal secara kuantitatif. Penilaian soal secara kuantitatif maksudnya adalah penilaian butir soal didasarkan pada data empirik dari butir soal bersangkutan. Data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan. Nah, ada dua pendekatan dalam analisis secara kuantitatif, yaitu pendekatan secara klasik dan modern. Pendekatan secara klasik yaitu analisis butir soal secara klasik adalah proses penilaian butir soal melalui informasi dari jawaban peserta didik guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Kelebihan dari analisis butir soal secara klasik adalah murah, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan cepat menggunakan komputer, murah, sederhana, familiar, dan dapat menggunakan data dari beberapa peserta didik atau sampel kecil menurut Millman dan Greene pada tahun 1993. Aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis butir soal secara klasik adalah setiap butir soal ditelah dari segi tingkat kesukaran butir soal. Tingkat kesukaran di sini maksudnya itu peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Dan selanjutnya itu daya pembeda butir. Daya pembeda butir maksudnya itu adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi yang dinyatakan siswa dan ditanyakan dengan siswa yang tidak atau berkurang atau belum menguasai materi yang ditanyakan. Dan yang terakhir yaitu penyebaran pemilihan jawaban untuk soal bentuk objektif atau frekuensi jawaban pada setiap pilihan jawaban. Yang selanjutnya itu ada modern. Analisis butir soal secara modern yaitu penilaian butir soal dengan menggunakan item response theory atau IRT atau teori jawaban butir soal. Teori ini merupakan suatu teori yang menggunakan fungsi matematika untuk menghubungkan antara peluang menjawab benar suatu SKL dengan kemampuan siswa. Nama lain IRT adalah Latent Trait Theory atau LTT atau Characteristic Curve Theory ICC. Asal mula RIT adalah kombinasi suatu versi hukum PHI gamma dengan suatu analisis faktor butir soal item faktor analisis, kemudian bernama teori trait latent atau latent trait theory, kemudian sekarang secara umum dikenal menjadi teori jawaban butir soal atau item response theory. Sekian video pembahasan tentang analisis butir soal kualitatif dan kuantitatif. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.